Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah mitra Pas FM dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum dhalimun. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذا تصلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sebuah tasliyah. Tasliyah itu penglibur lala, ya. Sebuah hiburan, menenangkan kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara ketika sudah berada di Madinah, banyak problematika yang dihadapi setiap hari, baik yang berkaitan tentang pribadi beliau ataupun yang berkaitan tentang sosial, masyarakat ataupun hubungan internasional pada waktu itu. Nabi juga pernah mengalami ketika dakwah mendapat penolakan, ditolak oleh orang-orang terdekat, oleh orang Quraisy yang notabene adalah penduduk Makkah, satu bangsa satu negara dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mendapat ancaman, bahkan percobaan pembunuhan. Maka Allah memberikan tasliyah kepada Nabi Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad. Ketika kau sedang sedih, maka orang-orang terdahulu juga pernah mengalaminya. Saat ini yang kita merasa kehilangan, jangan merasa sendirian. Dulu semua orang pasti pernah mengalami merasa kehilangan. Tasliyah. Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah tentang perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Annahu makasa fi qaumihi hadhil muddah yad'uhum ila Allah ta'ala lailan wa naharan wa sirran wa jahran wa mahada ma zadahum dzalika ila firara anil haqqi. Nabi Nuh berjuang siang malam secara terang-terangan, secara sembunyi, mengajak orang kepada ilal haq, menyembah hanya kepada Allah. Tetapi masyarakatnya justru semakin didekati semakin menjauh. Wa i'radun anhu wa takdziban lahu, berpaling kepada Nabi Nuh dan mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma amana ma'ahu minhum illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali hanya sedikit saja. Wakilah ada yang 6, wakilah ada 10. Yang jelas sangat-sangat sedikit. Walihada qala falabisa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Nabi Nuh tinggal bersama umatnya kurang lebih 950 tahun. Dan pengikutnya hanya sekitar 10 atau 6 orang.
Fa'akhadahumut tufan, maka Allah menurunkan bencana dahsyat berupa banjir bandang yang membinasakan mereka. Ai ba'da hadhil muddah at-tawilah ma naja'a fihim al-balagh wal indar. Dengan waktu durasi yang lama itu Nabi Nuh tidak menghasilkan apa yang ia sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, semuanya ditolak. Fa anta ya Muhammad. Ini mafhumnya seperti itu. Sedangkan engkau ya Nabi Muhammad, jangan kau berputus asa alaman kafarobika min qaumika. Jangan kau pedulikan orang-orang yang tak percaya kepadamu. Wala tahzan alaihim, sudahlah, tak usah kau menjadikan dirimu menjadi sedih. Fa innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini sebenarnya juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam perjuangan apapun, kita yang sedang berjuang menuntut ilmu, kita yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga kita, dalam perjalanan menuju sukses pasti ngalami beberapa kegagalan. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja, beliau adalah akramul khalqi indallah, ujiannya lebih berat daripada kita. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sudah tidak ada ayahnya. Nabi Muhammad terlahir tanpa sekalipun beliau bisa memandang wajah indahnya seorang ayah. Nabi Muhammad sempat mencari ibu susu yang menyusuinya, sulit karena tidak ada orang yang mau, khawatir tak bisa bayar. Akhirnya Allah pertemukan dengan Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian lanjut diasuh kakeknya juga meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat itu sedang inflasi, krisis, harga melonjak, uang tak ada nilainya. Nabi Muhammad mengalami semua peristiwa itu. Maka yang saat ini sedang merasa kehilangan, jangan merasa sendirian. Memang hidup itu adalah perjuangan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari yang kita alami sekarang ini sama dengan hari yang dialami para pendahulu kita. Kadang mengalami kebahagiaan, kadang juga tercampakkan, dan kadang bahkan mendapatkan ujian yang menjadikan hati semakin sedih dan merasa bukan siapa-siapa. Kita lanjutkan. Qala Hamad, ini ada riwayat hadis ini. Ani bin Abbas qala Bu Isa Nuh wa huwa li arba'ina sana. Menurut Ibnu Abbas, riwayatnya Ibnu Abbas, Nabi Nuh diangkat oleh Allah saat usianya 40 tahun. Wala bisa fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Wa asya ba'da tufan sittina aman. Nabi Nuh hidup setelah bencana banjir bandang 60 tahun. Hatta kasurun nas wa fasyu, sehingga manusia sudah berkembang biak menjadi banyak dan laki-laki mereka berbuat kerusakan. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah, yuqalu inna umruhu kulluhu alfa sanatin illa khamsina ama. Imam Qatadah juga meriwayatkan umurnya Nabi Nuh seluruhnya 950 tahun. La bisa fihim qabla ayaduhum salasami'ati sanah. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya sebelum mendapatkan wahyu selama 300 tahun. Wa ta'ahum salasami'ah sanah, dan berdakwah mengajak kepada al-haq, menyembah hanya kepada Allah selama 300 tahun. Wala bisa ba'da tufan salasami'atah wa khamsina aman. Dan Nabi Nuh hidup setelah bencana banjir bandang selama 300 tahun dan 50 tahun.
Ini beberapa pendapat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang berada dalam bahtera. Ay alladzina amanu binuh alaihissalam. Jadi sebagian riwayat ada 10 orang yang berada di kapal Nabi Nuh, 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan anak Nabi Nuh, ya, sebagian riwayat ini 3 yang mengikuti berada di bahtera itu. Pertama Sam, Yafis, dan Ham. Sam di kemudian hari menjadi nenek moyang bangsa Semit. Bangsa Semit kemudian nanti berkembang biak menjadi bangsa Romawi, bangsa Eropa, bangsa Persia, dan bangsa Arab, dan termasuk bangsa Yahudi. Kemudian Yafis ini menjadi nenek moyang bangsa Asia Tengah, termasuk dalamnya bangsa Turki, bangsa Mongol, terus beberapa bangsa ada Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian mengarah ke daratan China. Terus Ham ini menjadi nenek moyang bangsa Afrika. Ini riwayat-riwayat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh ini adalah sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah, tanda bahwa al-haq pasti mendapat pertolongan dan al-batil pasti akan dihancurkan. Wa ja'alna tilka safinah baqiyah. Allah menjadikan bahteranya Nabi Nuh itu tersisa, artinya masih ada. Imma ainuha kama qala Qatadah. Imam Qatadah meyakini bahwa bangkai kapalnya Nabi Nuh itu masih ada. Inha baqiyat ila awalil Islam. Setidaknya sampai awal-awal Islam lah. Yaitu ala Jabalil Judi, berada di atas gunung Judi. Ya, ini sekitar antara Anatoli. Anatoli itu berarti perbatasan antara ini Asia kecil, yaitu Turki dan Eropa. Wa ayatan lahum, nah ini ayat lain. Wa ayatan lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh adalah sebuah ayat dari Allah. Allah membawa Nabi Nuh dan segala perlengkapannya, flora, fauna, untuk menjaga kelestariannya, sehingga fil fulkil mashhun, sehingga penuh. Bahteranya Nabi Nuh itu penuh. Wa qala ta'ala, ayat lain, inna lamma taghal ma'u fil jariyah, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika meredaksikan air bah atau banjir bandang itu inna lamma taghal ma'. Jadi kalau air itu air yang kalem, mungkin air yang priai, santri, ya yang mengalirnya landai seperti di gunung-gunung itu enak. Tapi kalau air yang tipenya toho, yang tipe preman, oh itu dahsyat. Jadi air itu tinggal tipe-tipenan. Yang keluar ini air priai atau air preman. Kalau air yang priainan tentu juga indah. Ya sebagaimana manusia itu ada yang halus, ada yang keras. Ya. Ketika yang keluar ini dideskripsikan sebagai inna lamma tohul ma, air yang lacut, air yang keras, ya, apapun yang dilewatinya pasti dihancurkan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin ay wa ja'alna nu'aha rujuman fa innal lati yarmi biha laysat hiya zinatul lis-samaa'i. Allah menghiasi langit dengan al-masabih, dengan bintang-bintang, dan juga sebagian dari bintang-bintang itu dijadikan rujumal untuk melempar setan-setan yang mencoba mencuri informasi dari langit. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan, penjagaan pintu-pintu langit diperketat. Begitu ada bangsa jin yang mendekat, maka panah-panah dari api siap untuk mengejar mereka. Kita lanjutkan. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الخنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى. Allah menghabarkan tentang cerita Khalil al-Khalil yang terkasih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mengajak umatnya untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Hujjah yang disampaikan Nabi Ibrahim sangat balighah, sangat jelas dan tak terbantahkan. Jadi ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya agama ini benar. Jadi untuk mengakui kebenaran Allah tidak perlu dipaksa. Untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu sangat jelas. Sehingga kebenaran bahwa Allah Tuhan itu tidak usah dipaksa, sangat absolut. La ikraha fiddin, maksudnya seperti itu. Seperti konsep 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kan kebenaran yang sangat absolut. Dan orang untuk mengakui 1 tambah 1 adalah sama dengan 2 tidak perlu kita paksa. Secara akal sehat mereka akan mengakui bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Begitu juga kebenaran Allah lebih absolut daripada konsep ini. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ini tidak perlu dipaksa untuk mengakui kebenaran Allah. Itu maksud la ikraha fiddin. Dan ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu mengenal Allah, sehingga ketika Nabi Ibrahim melihat Allah ada pesaingnya, disaingi dengan berhala-berhala yang sifatnya diciptakan manusia, terluka hatinya Nabi Ibrahim, cemburu Nabi Ibrahim. Ya seperti kita lah, mungkin kita mempunyai idola klub bola atau apa yang favorit, kemudian disaingi dengan klub bola yang tidak sebanding, kita kan juga kecewa. Apalagi ini urusannya Tuhan. Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kenapa Nabi Ibrahim begitu marah kepada Raja Namrud? Karena Nabi Ibrahim cemburu. Nabi Ibrahim begitu mengenal Allah, la ilaha illallah, yang menciptakan alam semesta, memberikan kehidupan, kemudian disaingi dengan patung-patung terbuat dari kayu, dipahat, diberi nama. Al-Quran memberikan definisi, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum aba'ukum. Misalkan ada zaman Nabi Ibrahim itu dewa yang paling diagungkan adalah Dewa Marduk, ya, karena bangsa Babylon. Dewa Marduk ini menjadi dewa, menjadi Tuhan, itu kan karena kalimat-kalimat mereka. Secara faktual, kenyataannya yang mereka anggap dewa itu batu. Begitu juga ketika ada manusia yang dinisbatkan sebagai Tuhan. Nabi Isa, ketika sebagian kelompok menisbatkan sebagai Tuhan, penisbatan itu kan deskripsi kata-kata dari mereka. Faktualnya, kenyataannya Nabi Isa manusia. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana yaqulani ta'am. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum. Lalu apa hebatnya? Nah, ini yang dirasakan Nabi Ibrahim ketika ia melihat orang menyembah patung-patung, maka tergugah hatinya, cemburu karena yang sangat dicintai tersaingi dengan sesuatu yang tidak levelnya sama sekali.
Maka mengambil kesempatan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Semuanya hancur. Disisakan satu yang paling besar yang disebut Dewa Marduk. Kemudian kampaknya, alatnya ini diletakkan di tangannya patung yang dikasih nama Dewa Marduk itu. Akhirnya setelah berbagai macam analisis, ya, tertangkaplah Nabi Ibrahim. Dibawa di hadapan kepada raja. Ditanya, hai Ibrahim, apa salah dewa-dewa kami sehingga kau menghancurkannya? Apa yang terbenak di pikiranmu, hai anak muda? Nabi Ibrahim dengan cerdas mengatakan, oh mohon maaf, Anda salah. Mereka ini berantem. Ada semua ini asik dengan pesta pora. Kemudian dewa-dewa ini yang kalian anggap Tuhan ini mereka rebutan makanan, mereka berantem ini. Lah karena yang paling besar itu dia Marduk itu, maka dia yang paling menang. Semuanya itu semua dihancurkan, itu masih ada kapaknya. Akhirnya si Namrud mengatakan, kau ini jangan main-main. Mana mungkin, ini kan patung ini batu. Jangankan berantem, bergeser dari satu tempat ke tempat aja tidak bisa. Nggak mungkin lah mereka itu rebutan makanan. Kamu itu macam-macam saja ngomongnya. Akhirnya terpancing dengan pancingannya Nabi Ibrahim. Akhirnya masuk di kantor oleh Ibrahim. Iya, kamu semua tuh tahu kan, ini batu kan. Kau tadi katakan seperti itu, ini batu. Nggak bisa makan, nggak bisa bergeser, apalagi memberikan manfaat atau madarat, sama sekali tidak bisa. Lalu pertanyaannya, kenapa kalian tuhankan? Akhirnya mereka terdiam. Setelah lama, akhirnya muncul provokator. Udahlah, apapun itu sang raja, kau tak boleh kalah di hadapan rakyatmu. Tunjukkan kebesaranmu. Maka akhirnya Namrud memberikan keputusan dengan jabatannya. Bagaimanapun Ibrahim bersalah, dia menebar teror, dia membuat keresahan warga ataupun apalah pasal-pasalnya itu. Kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman dibakar dengan api, tapi Allah menyelamatkannya. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. U'budullaha wattaquh. Nabi Ibrahim berpesan, berdakwah di tengah kaumnya bangsa Ur, ya, yang berafiliasi kepada Babilonia, wilayah Irak Selatan pada waktu itu. Ikhlasu lahu al-ibadah wal khawf. Ayo menyembah kepada Allah, takutlah dengan ancaman-ancaman siksanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ai idza fa'altum dzalika hasara lakum ala khaira fid dunya wal akhirah. Kalau kau tinggalkan sesembahan ini dan kau menyembahnya kepada Allah, itu akan menjadi kebaikan bagimu dunia dan akhirat, kata Nabi Ibrahim. Summa ukhbira ta'ala anal asnama allati ya'budunha la tadurru wa la tanfa'u. Nabi Ibrahim mengingatkan patung-patung yang kau dewakan, yang kau tuhankan, sama sekali la tadurru wa la tanfa'u. Tak bisa memberikan bahaya, tak bisa memberikan manfaat. Fabtahu indallahi rizqa. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ini patung-patung ini tidak bisa memberikan apapun kepadamu, enggak bisa berikan rezeki. Fabtahu indallahi rizqa. Kalau kau ingin rezeki, mintalah kepada Allah. Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hebat, yang kuat, yang berdiri dengan zatnya, tidak butuh apapun, yang menciptakan kholikun bila hajatin, menciptakan alam semesta dan segala isinya tanpa satu pun ada kebutuhan bagi Allah. Mintalah rezeki kepada Allah. Wa hadza ablahu fil hasri, kaqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah kalimat yang balik, kalimat yang jelas di era itu, sebagaimana jelasnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Apabila dakwahmu ini sekarang didustakan, kau mengalami kegagalan, jangan putus asa. Karena yang demikian juga dialami para umat-umat terdahulu.
Ketika kita gagal, jangan merasa putus asa, jangan bersedih karena siapapun juga pernah mengalaminya. Maksudnya begitu. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Jadi kewajiban kepada para rasul ini hanya al-balagh, menyampaikan dalil hujjah yang al-baligh, yang al-mubin. Inama 'ala rasuli ayyuballighakum ma amarahu ta'ala bihi minar risalah. Cukup wahai para utusan, sampaikan secara jelas. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah akan memilih siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang Allah pilih sebagai orang yang sesat. Itu urusan Allah. Tugasmu hanya berusaha, masalah hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kajian kita pada sore hari ini, ayat 14 sampai ayat 18. Selanjutnya dialog interaktif bersama Mas Ari. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385 877. Kemudian untuk yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga, Anda bisa bergabung di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Narwi ini menanyakan tentang patung-patung. Ini kan ada sejak zaman dahulu. Kemudian Nabi Ibrahim berhasil membongkar, ada sebagian yang beriman dan seterusnya. Kemudian setelah itu timbul lagi untuk mempatungkan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini cukup menarik untuk kita kaji, mohon pencerahannya Ustadz. Jadi sejarah yang kita ambil ini, saya pernah membaca sirah Nabawi dari Ar-Rahiqul Makhtum, Dr. Raghib Asirjani dari India, yang pertama kali memberikan cara patung-patung, mengenalkan patung-patung itu di dalam bangsa Arab Jahiliyah itu namanya Amr bin Luhai. Dia seorang pedagang. Ia namanya pedagang itu pasti kemana-mana dan di mana-mana. Ketika ia sampai ke suatu tempat, melihat suatu kaum menyembah patung A, cari lagi tempat lagi menyembah patung B. Namanya pedagang Mas Ari. Yang ada di pikirannya cuan. Wah untung ini. Kalau saya bisa menekan ini, saya jual patung ini bisa untung. Akhirnya ya pertama memang kepentingan itu. Akhirnya Amir bin Luhai mengenalkan ini ke bangsa-bangsa Arab dengan bahasa pedagang, ya pasti pintar namanya pedagang itu. Begini begitu. Akhirnya setiap kaum, setiap klan dari bangsa Arab itu memiliki sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda namanya, ya sesuai tentu request mereka, karena pedagang itu kan melihat marketing pasarnya begitu. Nah mengenai patung-patung itu awal-awal ini juga ketika Nabi Nuh itu awalnya adalah seorang tokoh, orang solih yang kemudian dilukis untuk mengenang jasanya ya awal-awalnya. Setelah dilukis terus dibuat sebuah relief, lama-lama menjadi sebuah patung. Terus mereka ini berwasilah kepada patung-patung ini untuk mendapatkan sebuah hajat. Begitu seterusnya, lama-lama Tuhannya lupa, yang diingat menyembah dan sesaji-sesaji untuk patung-patung itu. Begitu Mas Adi. Baik, 1 menit lagi adzan maghrib tiba. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jagalah kami, keluarga kami, umat kami, seluruh bangsa Indonesia ini agar memiliki keimanan yang yakin, hakul yakin, memiliki keimanan yang kuat. Engkau anugerahi ilmu usuluddin yang kuat, ilmu fikih yang mapan, ilmu tasawuf yang merasuk dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi hamba-hambamu yang solih, yang solihah, yang selalu mendebarkan kebaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian kajian kita sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.